Oke, selamat siang Bang. Maaf mengganggu waktunya. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rita Sebarani. Saya mahasiswa hukum dari UIB. Di sini kepentingan saya untuk bertanya mengenai materi saya yang saya ambil, yaitu tentang pekerja magang. Baik, Sebelum itu, perkenalkan nama diri Bang. baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sredi. Saya staf umum dan SDM di BPJS Ketenagakerjaan cabang Batam Sekupang. Oke, Bang Suradi. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja ke masuk materi. Baik, Seperti yang saya ingin bertanya mengenai pekerja magang itu Bang, apa sih arti dari pekerja magang itu sendiri dan apa dasar hukumnya gitu Bang? nah sebenarnya untuk magang ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk lebih spesifiknya itu ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja, di mana itu peraturannya nomor 22 garis miring Men garis miring 10 Romawi tahun 2009 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Nah, untuk magang itu sendiri itu dapat diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu. Dan di sini akan diawasi oleh instruktur yang berpengalaman dalam memproduksi barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Seperti itu ya. Kalau mengenai yang bilang tadi Bang, tentang keahlian tertentu, ada strukturnya. Uh, jadi kalau kita bedakan nih Bang, bedanya pekerja magang sama pelatih kerja itu ini apa ya Bang? Baiklah, untuk menanggapi pertanyaan saudara itu, perbedaan antara magang dan pelatihan kerja. Nah, di sini sebenarnya magang ini bagian dari pelatihan kerja dan biasanya magang ini dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ataupun siswa SMK kelas 3. Sedangkan untuk pelatihan kerja biasanya diikuti oleh pekerja yang sudah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas karyawan. Mungkin seperti itu. Tapi Bang, pertanyaan selanjutnya Bang, Ya. seperti yang Abang bilang tadi itu, kalau pekerja magang itu Bang, berarti dia itu diberikan kontrak kerja nggak atau perjanjian kerja gitu Bang? Nah, untuk kontrak kerja ya jelas. Di sini perusahaan wajib memberikan perjanjian kerja magang. Jadi program magang yang dilaksanakan ini dasarnya itu dari perjanjian tertulis yang telah disepakati bersama antara peserta magang dan perusahaan. Jadi kira-kiranya seperti itu. Oke Bang, seperti yang beberapa pertanyaan saya Abang jawab tadi Bang. Jadi Bang, di dalam kontrak kerja itu Bang, apa isi perjanjian Bang? Nah, di sini perjanjian magang ini antara peserta magang dan perusahaan itu kurang-kurangnya itu ada 5 poin yang harus dimiliki. Yang pertama itu ada namanya hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan. Yang kedua itu pembiayaan. Yang ketiga ini jangka waktu magangnya. Yang keempat itu jenis program dan bidang kejurusan. Sedangkan yang kelima itu jumlah peserta magang. Nah, apabila dalam perjanjian magang ini tidak tertera 5 poin yang tadi, maka perlu meminta surat perjanjian tertulis yang baru. Jadi seperti itu. Oh, jadi kalau 5 itu nggak tulis, kita minta buat perjanjian baru ya Bang? Iya benar. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Iya. Jadi Bang, banyak nih teman-teman di luar sana dan kasus juga di Jawa banyak mengenai jangka waktu Bang, jangka waktu dan umur yang tepat bagi pekerja magang itu Bang. Sebenarnya yang ditentukan itu berapa lama dan umur yang tepat itu berapa Bang? Baik, di sini pertanyaannya ada 2 poin. Yang pertama itu jangka waktu magang dan yang kedua itu usianya, Ya betul. usia peserta magang. Ya. Nah, di sini ada pasal 5 ayat 5 di Permenaker 6 tahun 2020. Untuk jangka waktu pemagangan itu dibatasi paling lama itu 1 tahun. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan itu untuk usia magang itu diatur di undang-undang, di mana itu usia paling rendahnya itu 17 tahun. Nah, jika bertepat 17 tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.
sehat jasmani dan rohani, dan lulus seleksi seperti itu. Oh, jadi kalau masalah jangka waktunya setahun dan usianya itu minimal 17 tahun bang. Benar. Terus bang, ada nih kayak di Semarang kalau nggak salah, dia perusahaan tekstil, dia itu mempekerjakan pekerja magang itu di bawah 17 tahun bang. Terus sanksi bagi si pemberi kerja ini apa ya bang? Nah, di sini menarik nih pertanyaannya terhadap pengenaan sanksi bagi perusahaan untuk mempekerjakan di bawah usia 17 tahun. Nah, di sini udah ada aturannya di pasal 68 dan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana penjara, paling singkat itu 1 tahun dan paling lama itu 4 tahun, atau denda paling sedikit itu 100 juta dan paling banyak itu 400 juta. Oh, jadi ada dendanya sama itu dendanya sama pidananya bang? Iya benar, ada pidana sama denda yang harus dibayarkan. Oke bang, di pertanyaan terakhir bang, Baik. aku mau bertanya nih bang, mengenai si pekerja magang atau peserta magang ini bang, dia itu apa hak dan kewajiban yang didapatkan bang, serta perusahaan juga apa hak dan kewajiban bagi si perusahaan ini bang? Nah, baik, untuk hak dan kewajiban bagi peserta magang dan perusahaan itu sebenarnya udah diatur di Permenakernya. Permenaker nomor 22 tahun 2009. Di pasal 15 ayat 1 dan 2 serta di pasal 16 ayat 1 dan 2. Nah, untuk hak yang harus diperoleh pekerja magang itu ada beberapa poin. Di antaranya itu yang pertama harus memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya memperoleh uang saku. Yang ketiga itu memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Terus yang selanjutnya itu memperoleh sertifikat di akhir magangnya. Sedangkan kewajibannya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu harus menaati perjanjian magang. Yang kedua, mengikuti program pemagangan sampai dengan selesai. Yang ketiga itu menaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan. Dan yang poin yang terakhir itu menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan seperti itu. Oke, berarti seperti yang bilang tadi itu ada beberapa haknya dan kewajibannya bang ya. Seperti hak itu ada dapat fasilitas, ya, jaminan kerja gitu bang. Silakan kerja. Dan juga kewajibannya menaati peraturan. Iya, harus itu wajib. Nah, tadi sudah Bang sampaikan itu hak dan kewajiban bagi peserta magang. Nah, sedangkan untuk perusahaan hak dan kewajibannya itu sebagai berikut. Itu haknya ada beberapa poin. Yang pertama itu memanfaatkan hasil kerja peserta pemagang. Jadi merasa terbantu lah. Terus yang kedua itu memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan. Itu haknya. Sedangkan untuk kewajiban itu ada beberapa poin. Yang pertama itu membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan. Dibimbing. Terus yang poin berikutnya itu memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga itu menyediakan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga. Selanjutnya itu memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selanjutnya itu mengevaluasi peserta magang. Dan untuk poin yang terakhir itu memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus. Jadi seperti itu hak dan kewajiban bagi peserta magang dan hak dan kewajiban bagi perusahaan. Berarti selain pekerja magang yang diberikan hak dan kewajiban, perusahaan juga mempunyai hak dan kewajiban bang ya? Iya, benar. Oke bang, mungkin sampai di sini aja pertanyaan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf bang, sudah mengganggu waktunya gitu. Saya duluan bang, terima kasih bang. Ya, sama-sama.